Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang nasihat untuk para kaum hawa yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat. Lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan shaf? Sawu sufuf, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu, ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. 2. Pergi bapak ibu ke Madinah nanti, haji dan umroh. Melalui apa? Travel Thaibah. Sampai di sana, masuk ke Taman Raudhah, menghadap ke kiblat, tengok di sebelah kiri. Babun Nisa. Pintu perempuan. Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babun Nisa, dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat. Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid, datang jam 6 pakai celana sempit. Mukenanya di rambutnya berabang dari rumah. Hair dryer nggak ada, mengeringkan rambut. Sampai ke masjid, pakai celana sempit. Yang mau ke masjid, orang tua nengok itu masuk parit ya. Sampai ke masjid zikir. Jangan ngomong. Ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid. Terus, jamaah belum datang, dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. Pantesan Nabi melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran zikir. Hampir kurukiah lagi gitu. Andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu, saya rukyah dari balik dinding. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna, mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, rapat tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikikan, zikir, baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan. Nggak berani iqamat sebelum ada ibu-ibu merintah dari belakang. Qomat! Luar biasa itu. Ini muazin takut qomat. Soalnya kalau dia ngelawan nanti nggak dapat kiriman pola. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid. Tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid. Tapi win-win solution, jalan tengah. Boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Download di internet. Play Store, enter, dapat. Itu kalau ngaji sama Ustadz milenial.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat. Di sini D. Akhwat. Yang D itu qul huwallahu ahad. Allahu somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah atau kadar urusan di luar rumah? Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tabligh akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah, memikul makanan onta dan makanan kambing. Dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma, pulang ke rumah. Tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah, mukanya sebelah hijau, sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk. Siapa yang nempelin kau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. 2. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apalah Pak Ustaz. Udah seperti kakak saya. Sudah macam abang saya. Sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3. La tusafiranna mura'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas, pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat. Ternyata berdua-duaan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yaqribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki gemerincing. Lewat di depan, kerincing, 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 kerincing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki gemerincing, kerincing. Semua mata nggak ada yang ngeliat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai, sekarang mungkin gemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Lihat dia melangkah. Nah, ini salah satu. Dipakai punuk onta. Sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa. Kebetulan rambutnya panjang. Lalu dia ikat dengan karet. Karet habis beli gula kan ada karetnya. Lalu dia ikat. Dia nggak apa-apa. Karena kalau pakai jilbab, rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sundel bolong. Diikat dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia angkat tinggi ke atas, sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah, bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Tidak boleh. Sekantor. Gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya Pak. Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu, kalau ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih? Samarinda. Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih? Samarinda. Itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? Yang saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut.
Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah. Tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah, lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini nggak benar. Niatnya baik, tapi caranya nggak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil, Mama, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu, kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini, kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Cari orang lain yang omongannya didengar supaya menasehati dia. Oh, dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansa. Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar. Dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Biar Pak Wali ngomong. Sini. Kabarnya ente suka audisi dangdut ya? Kok Bapak tahu? Intel saya kan banyak. Gitu. Padahal anaknya udah lapor. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa doa. Doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah. Insya Allah. Amin. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.